Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sehingga berkesempatan untuk kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah materi kita hari ini adalah tema 5, wira usaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1, 2, 3. Kompetensi dasar untuk subtema 1, muatan IPA, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dan membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Muatan IPS, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN dan menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Muatan PPKN, menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat dan mengampanyekan manfaat keberagaman sosial budaya dan ekonomi. Untuk muatan SBDP, memahami reklame dan membuat reklame. Khusus khas SIT, membuat reklame ajakan tentang berakhlak baik, misalnya kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini adalah, boleh jadi kamu tidak menyayangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kau menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak video pembelajaran, Ananda diharapkan mampu. Pertama, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Ananda diharapkan mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, Ananda diharapkan mampu mengampanyekan manfaat keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi, khususnya di bidang wirausaha di lingkungan sekitar. Yang keempat, Ananda diharapkan mampu memahami tujuan pembuatan logo dan cara membuat logo dengan memperhatikan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Baik, kita ke materi yang pertama. Kita akan membahas tentang keunikan magnet. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik logam tertentu. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada tiap bagiannya. Gaya tarik magnet dinamakan gaya magnet. Magnet memiliki medan magnet. Medan magnet adalah area atau daerah yang masih dapat dipengaruhi oleh kekuatan magnet. Magnet dimanfaatkan sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Magnet pertama kali ditemukan oleh bangsa Yunani, daerah Magnesia, sekarang Turki. Nah, sifat-sifat magnet ada 3 nak ya. Yang pertama, sifat magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, benda yang tertarik kuat oleh magnet disebut benda magnetis. Istilah lainnya ferromagnetik. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Istilah lainnya diamagnetik.
Sifat magnet yang kedua yakni memiliki dua kutub, ada kutub utara dan ada kutub selatan. Sifat magnet yang ketiga, gaya tarik magnet terletak pada kutubnya. Jika dua kutub magnet senama didekatkan akan tolak-menolak, sedang kutub tidak senama jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Di sini ada contoh gambarnya. S perwakilan untuk south yang artinya selatan, N perwakilan untuk north yang artinya utara. Jika senama, akan tolak-menolak. Jika tidak senama akan tarik-menarik. Kemudian kita akan membahas materi tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, berikut Ustazah bagikan beberapa contoh kerjasama di bidang ekonomi yang telah dilakukan ASEAN. Pertama, pembentukan pusat promosi ASEAN. Hal ini dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara pemilik perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Contoh kerjasama di bidang ekonomi yang kedua adalah penyediaan cadangan pangan. Nah, Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan makanan atau cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan saja, tetapi juga dalam keadaan darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap mensuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Dan ini adalah contoh 3 negara yang dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Contoh kerjasama di bidang ekonomi yang ketiga adalah penyelenggaraan proyek industri, meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Contoh bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang keempat adalah kawasan perdagangan bebas, bertujuan meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Nah, apa sih tujuan Indonesia menjadi bagian dari organisasi ASEAN? Nah, ini ada 3 nak ya. Membangun hubungan internasional dan organisasi internasional dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, peran Indonesia di dunia internasional agar semakin menguat, dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Dan yang ketiga tentu saja meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Nah, sekarang kita akan memasuki materi terkait wirausaha. Masih berhubungan dengan bidang ekonomi nak ya. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut wirausahawan. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menghasilkan jasa. Keberagaman wirausaha adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan wirausaha dari para pelaku wirausaha di masyarakat. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan saling menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kesejahteraan pun akan meningkat. Nah, di sini Ustazah coba berikan contoh macam-macam usaha yang dijalankan masyarakat. Ada montir, berarti menghasilkan jasa, jasa memperbaiki kendaraan. Ada pedagang, di sini ada contoh gambar pedagang gulali, berarti menghasilkan barang berupa gulali. Kemudian ada tukang cukur, menghasilkan jasa, jasa memotong rambut. Ojek online,
pedagang online, dan yang terakhir petani. Nah, dalam sebuah wirausaha kita juga perlu pembuatan sebuah logo. Apa itu logo? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya. Sedangkan menurut Sularko dan kawan-kawan dalam buku How They Think 2008 ayat 6, logo atau corporate identity atau brand identity adalah sebuah tanda yang secara tidak langsung menjual, tetapi memberi suatu identitas yang pada akhirnya sebagai alat pemasaran yang signifikan. Nah, fungsi logo. Menurut Rustan, fungsi dari logo adalah yang pertama, identitas diri. Kedua, tanda kepemilikan untuk membedakannya dengan milik orang lain. Yang ketiga, tanda jaminan kualitas. Yang keempat, mencegah peniruan atau pembajakan. Yang kelima, menambah nilai positif. Yang keenam, properti legal suatu produk atau organisasi. Yang ketujuh, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Banyak sekali nak ya fungsi logo. Nah sekarang kita pahami unsur-unsur logo yang seharusnya ada dalam sebuah logo. Yang pertama, sederhana. Mempertimbangkan nilai hubungan ingatan dan yang sedang dipelajari manusia agar logo selalu diingat. Yang kedua, mudah diingat. Yang ketiga, tidak termakan waktu. Yang keempat, serbaguna. Dan yang kelima, sesuai, yaitu sesuai dengan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Nah, ini ada contoh logo. Yang pertama, contoh logo CSIT Indonesia. Yang kedua, contoh halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ketiga, contoh logo sekolah kita, Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong. Nah, selanjutnya kita akan kembali belajar tentang magnet. Pengertian magnet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang dapat menarik logam besi. Sedangkan kemagnetan artinya adalah gejala fisika pada bahan yang memiliki kemampuan menimbulkan medan magnet atau yang mampu berinteraksi dengan medan magnet. Definisi magnet secara umum adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet yang dapat menarik benda-benda logam tertentu seperti besi dan baja. Nah, sifat magnet lainnya ada dua. Kekuatan magnet dapat menembus benda. Nah, tidak semua benda dapat ditembus oleh daya tarik magnet, tergantung jenis dan ketebalan benda. Contoh benda yang bisa ditembus magnet adalah triplex. Sifat magnet lainnya yang kedua, kekuatan magnet dapat membentuk area medan magnet. Jarak antara magnet dan garis terakhir yang terbentuk itulah area kekuatan magnet. Kekuatan magnet dapat diketahui dengan cara melihat seberapa luas area garis gaya magnet yang terbentuk. Medan magnet adalah area atau daerah yang masih dapat dipengaruhi oleh kekuatan magnet. Nah, bentuk-bentuk magnet. Yang pertama bentuk ladam, kedua jarum, ketiga batang, keempat huruf, kelima bentuk lingkaran, dan yang keenam berbentuk silinder. Nah, sekarang kita akan membahas tentang SEA Games dan dampak ekonomi. Sudah beberapa kali Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games. Dan Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games.
pada tahun 1979, 1987, dan tahun 1997. Dan pada tahun 2011, Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan SEA Games ke-26 dan ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN. Dan alhamdulillah meraih 3 prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses peningkatan perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk bangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan pembuatan cenderamata dan sekitar 5.000 atlet dari berbagai negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia berpartisipasi di ajang tersebut. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan dalam pembelajaran tema 5 wirausaha subtema 1 PB 123. Semoga bisa dipahami nak ya. Ustazah mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya sekali lagi Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.